Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Gading Rejo dari kelas 12 IPS 1. Saya Jevina Apriliani. Saya Nisa Tunida. Dan saya Andrea Manogosi. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian esai kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal UMKM Kripik Pangsit dalam upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. sekaligus untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran sosiologi mengenai materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari simak pembahasan berikut. Secara konseptual, pemberdayaan atau berkuasaan atau empowerment berasal dari kata power, kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat atau individu kelompok memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadikan perhatiannya. Di suatu desa Karanganyar terhadap sebuah usaha produksi keripik pangsit dengan nama usaha Divis CW. Keripik pangsit merupakan salah satu jenis cemilan dengan cita rasa yang gurih dan renyah. Tidak heran jika keripik pangsit itu disukai oleh banyak kalangan. Selain digunakan sebagai cemilan, keripik pangsit biasanya juga digunakan sebagai pelengkap berbagai sajian makanan seperti mie ayam, bakso, soto, dan lain-lain. Karena peminat keripik pangsit yang banyak mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Hal ini tentunya membuat para pelaku usaha memiliki peluang yang terbuka lebar. Keberdayaan usaha makanan keripik pangsit di Desa Karanganyar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar, karena dengan adanya usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Berdasarkan pemberdayaan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dari itu untuk melihat siklus pemberdayaan berjalan atau tidaknya, maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Siklus yang pertama yaitu keinginan untuk berubah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang karyawan yang bekerja di usaha keripik pangsit di Fisher ini, seorang karyawan bernama Mbak Nida mengatakan bahwa awal ia akan bekerja di usaha ini itu karena ia ingin memiliki pendapatan pribadi tanpa dari orang tuanya dan ingin memiliki ataupun menambah pengalaman terutama di dalam dunia kerja. Dan seorang karyawan bernama Mas Ari, ia mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki perekonomian keluarganya dan meningkatkan pendapatan perekonomian keluarganya. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Karyawan yang bernama Mbak Nida bekerja pada bagian admin. Ia mengatakan bahwa pada awal bekerja di usaha keripik pangsit Divis cewek ini, ia mengatakan bahwa ia merasa kurang percaya diri dalam melayani orang banyak atau pembeli.
Namun ia terus membiasakan diri agar tidak canggung ketika melayani pembeli. Akhirnya lama-kelamaan ia bisa melepaskan halangan tersebut sehingga ia percaya diri dan dapat melayani pembeli dengan baik. Dan seorang karyawan bernama Mas Ari bekerja pada bagian pengolah adonan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada halangan yang terlalu menghambat dirinya untuk bekerja di usaha divisi cewek ini, karena pada mulanya ia juga sempat membuka usaha sendiri dan memproduksi sendiri sejenis keripik pangsit yang sekarang ini ia kerjakan. Namun karena kehabisan modal atau bisa dikatakan bangkrut, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dan bekerja di usaha keripik pangsit divisi cewek ini. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Seorang karyawan bernama Mbak Nida bekerja pada bagian admin. Ia mengatakan bahwa pada awal ia mulai bekerja, ia masih diam saja ketika melayani pembeli. Lalu ia ditegur oleh pemilik dan ia mulai membiasakan menawarkan dan menyapa pembeli. Hingga ia sudah bekerja selama 2 tahun dan ia merasa nyaman bekerja di usaha keripik pangsit divisi cewek ini. Dan seorang karyawan bernama Mas Ari bekerja pada bagian pengolah adonan. Ia mengatakan bahwa ia beradaptasi di usaha ini cukup cepat karena karyawan yang lain yang bekerja pada usaha ini itu bertempat tinggal hanya di sekitar pabrik, sehingga cukup dekat bagi Mas Ari, sehingga ia merasa nyaman bekerja di sini dan ia sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun. Siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Seorang karyawan bernama Mbak Nida yang bekerja pada bagian admin, ia mengatakan bahwa dalam mengembangkan peran dan batas tanggung jawabnya sebagai seorang admin, ia harus lebih fokus dan teliti. Walaupun banyak orang yang bekerja, tetaplah ia yang sebagai penanggung jawabnya di toko. Seorang karyawan bernama Mas Ari yang bekerja pada bagian pengolah adonan, ia mengatakan bahwa dalam mengembangkan peran dan batas tanggung jawabnya sebagai pengolah adonan, ia harus mengolah adonan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan agar rasa dan kualitasnya tetap terjaga. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Seorang karyawan bernama Mbak Nida yang bekerja pada bagian admin mengatakan bahwa ada peningkatan jumlah macam produk yang dijual. Tadinya ada 50 macam produk makanan yang dijual, sekarang ada kurang lebih 70 macam produk makanan yang dijual. Sehingga membuat Mbak Nida harus ekstra teliti terutama pada bagian harga setiap produk yang dijual. Hingga saat ini ia masih dipercaya untuk mengemban peran di bagian admin di toko. Seorang karyawan bernama Mas Ari yang bekerja pada bagian pengolah adonan mengatakan bahwa adanya peningkatan jumlah adonan yang ia buat, yang tadinya hanya 10 sak karung yang adonan, sekarang ia memproduksi 15-20 sak karung adonan. Ia mengatakan walaupun ada peningkatan adonan yang dibuat, ia tetap bisa menjaga rasa dan kualitas produk yang ia buat. Siklus yang keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Seorang karyawan yang bernama Mbak Dida bekerja pada bagian admin di toko mengatakan bahwa adanya perubahan terhadap dirinya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih mengenal dan dikenal oleh banyak orang, dapat memahami dan mengetahui sifat macam-macam orang atau pembeli, sehingga ia bisa menanggapinya harus bagaimana. Seorang karyawan yang bernama Mas Ari bekerja pada bagian pengolah adonan. Ia mengatakan bahwa ia semakin terlatih dan lihai dalam membuat adonan produk makanan yang berbasis keripik. Karena adanya peningkatan pengolahan adonan membuatnya semakin semangat dalam meningkatkan peran yang dibebankan kepadanya.
Siklus yang ketujuh yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Seorang karyawan yang bernama Mbak Nida yang bekerja pada bagian admin di toko mengatakan bahwa ia ingin usaha keripik pangsit divisi cewek ini berkembang lebih besar lagi, sehingga ia pun harus mengasah dan mempelajari cara-cara marketing maupun pelayanan yang lebih baik dan benar agar pembeli merasa puas, senang, dan terkesan terhadap pelayanannya. Kalau untuk membuka usaha serupa dalam waktu dekat ini, ia mengatakan bahwa ia belum mampu. Lalu seorang karyawan yang bernama Mas Ari bekerja pada bagian pengolah adonan. Ia mengatakan bahwa ketika modal yang terkumpul sudah cukup, ia ingin membuka usaha serupa sendiri. Setelah menganalisis kinerja karyawan melalui 7 siklus, kami juga menganalisis agen pemberdaya melalui 5 strategi pemberdayaan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu pemungkinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya atau pemilik usaha yang bernama Ibu Munirwati yang berusia 40 tahun, mengatakan bahwa awal mulanya ia membuka usaha keripik ini karena untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan. Seiring berjalannya waktu, usahanya tumbuh berkembang dengan sangat pesat, sehingga ia membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ia membebaskan masyarakat dari keterpurukan ekonominya, terutama pasca COVID-19. Ibu Munirwati juga berhasil melepaskan halangan-halangan yang dihadapi oleh karyawannya. Sebagai contoh, ada salah satu karyawan yang bekerja di bagian admin. Saat awal bekerja di usaha ini, ia merasa tidak percaya diri dan hanya diam saja saat melayani pembeli. Lalu Ibu Munirwati memberikan pengarahan kepadanya bahwa dalam melayani pembeli harus tegur sapa, murah senyum, dan jangan canggung agar pembeli merasa senang, puas, dan terkesan. Yang kedua yaitu penguatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya atau pemilik usaha yang bernama Ibu Munirwati yang berusia 41 tahun, mengatakan bahwa sebagai pemilik, ia bertanggung jawab untuk selalu mengawasi ataupun mengecek kinerja para karyawannya. Ia juga telah memberikan peran kepada setiap karyawan sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian masing-masing. Seperti seorang karyawan yang bernama Ari, ia diberikan peran untuk membuat adonan karena sebelumnya ia sudah jago dan sudah pernah membuat adonan makanan seperti yang sekarang ia kerjakan. Seorang karyawan bernama Nida bekerja pada bagian admin, juga tadinya masih canggung ketika melayani pembeli, namun pemilik terus membantu Mbak Nida untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar bisa melayani pembeli tanpa merasa canggung. Dan yang ketiga yaitu perlindungan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan agen pemberdaya atau pemilik usaha yang bernama Ibu Munirwati, mengatakan bahwa ia tidak pernah pilih kasih ataupun membeda-bedakan antara karyawan di pabrik dengan karyawan di toko. Ketika ia memberi sesuatu seperti makanan, ia akan memberikannya kepada seluruh karyawan baik yang di pabrik maupun yang di toko. Ia juga sangat loyal kepada para karyawannya dan ia telah adil dalam pembagian peran untuk setiap karyawannya. Yang keempat yaitu penyokongan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya yang bernama Ibu Munirwati yang berusia 41 tahun mengatakan bahwa ia selalu menghargai hasil kinerja para karyawannya sehingga dapat memotivasi karyawannya untuk terus meningkatkan kinerjanya dan juga mengutamakan kemampuan bagi karyawannya agar membuat karyawannya betah dan tidak merasa terbebani dalam bekerja di usaha keripik pangsit divisi cewek ini. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya mengatakan bahwa dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan pasar, ia mengatakan bahwa usaha-usaha yang ia lakukan adalah dengan menjaga harga agar tetap stabil dan mempertahankan kualitas serta cita rasa produk makanan yang dibuat. Ia juga mengatakan bahwa ia turut senang jika ada salah satu karyawan yang dapat membuka usaha serupa secara mandiri dan jika ada itu artinya ia berhasil dalam memberdayakan warga setempat. Seperti karyawan yang bernama Ari, ia sudah memiliki pengalaman dan keahlian dalam membuat keripik pangsit dan ia juga mempunyai keinginan untuk membuka usaha sendiri. Kami juga meneliti pandangan masyarakat setempat terkait pemberdayaan usaha keripik pangsit ini.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang masyarakat setempat yang bernama Ibu Rohaini yang berusia 50 tahun dan Mbak Rofika yang berusia 19 tahun, mereka mengutarakan bahwa dengan adanya usaha keripik pangsit Divis cewek ini membuat desa setempat dan masyarakat setempat menjadi lebih hidup. Ia mengatakan bahwa usaha tersebut berkembang sangat pesat. Karena pada awalnya usaha tersebut hanya memproduksi makanan di rumahnya sendiri tanpa adanya pabrik maupun sekarang sudah memiliki pabrik sendiri dan membuka toko. Toko yang ia jadikan tempat untuk menjual hasil produksi makanan dari pabrik masih menyewa, belum milik sendiri. Namun sudah ada perkembangannya juga. Tadinya hanya menyewa 1 plong saja, lalu menambah 2 plong dan sekarang menyewa 3 plong toko. Dengan adanya pabrik tersebut dan jumlah toko yang bertambah, pembuat usaha ini merekrut lebih banyak karyawan. Kemudian Ibu Rohaini dan Mbak Rofika juga mengatakan bahwa dengan adanya usaha ini, terutama pada bagian di pabrik dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi ibu-ibu setempat yang tadinya hanya menjadi ibu rumah tangga. Masyarakat juga mengatakan bahwa pemilik usaha ini dekat dan berhubungan baik dengan masyarakat sekitar. Harapan dari Ibu Rohaini terkait usaha ini, ia mengharapkan usaha keripik pangsit Divis cewek ini terus maju dan berkembang lebih pesat, serta dapat membuka cabang baru. Harapan dari Mbak Rofika terkait usaha ini, ia mengharapkan usaha keripik pangsit Divis cewek ini terus ada sehingga dapat membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas baik bagi masyarakat desa setempat maupun masyarakat desa lain. Berdasarkan dari hasil pengamatan kami, Ibu Munirawati mendirikan usaha ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha ini, produksi keripik pangsit ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tidak hanya membantu dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar saja, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha makanan seperti usaha keripik pangsit Divis cewek milik Ibu Munirawati. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha keripik pangsit milik Ibu Munirawati sukses dan berjalan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and have a nice day!